Baik, halo semuanya. Pertama-tama, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fresh Angel Maharanian Salabas. Saya dari Program Studi Teknologi Informasi dan Komputer IKPGRI Pontianak. Jadi, dalam memenuhi tugas pembuatan video ini, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian literasi. Di sini istilah literasi dalam istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain bisa kita ketahui sendiri, yaitu literasi tidak bisa terlepas dari kemampuan seseorang dalam berbahasa. Nah, di sini juga dalam EDC atau Education Development Center, literasi dijabarkan sebagai kemampuan individu untuk menggunakan potensi yang ia miliki. Itu merupakan kemampuan tidak sebatas membaca tulis saja. Nah, UNESCO pun turut memberikan pengertian literasi tersebut, yakni seperangkat keterampilan yang nyata, khususnya keterampilan kognitif seseorang dalam membaca dan menulis, yang dipengaruhi oleh kompetisi, bidang akademik, konteks, nasional, institusi, nilai-nilai budaya, dan pengalaman. Jadi di sini lebih ke pengalaman itu sendiri dalam membaca dan menulis dalam pengertian literasi tersebut. Jadi di sini dalam pengertian literasi tersebut tidak hanya dalam pengertiannya saja, karena sudah dijelaskan dari awal. Jadi di sini juga literasi memiliki sebuah tujuan. Di sini tujuannya literasi yang pertama yaitu menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Di sini jika kita melakukan sebuah literasi, yaitu membaca buku, yaitu buku-buku edukasi, di sini kita dapat mengembangkan budi pekerti kita yang baik dengan membaca dan banyak mendapatkan ilmu serta wawasan. Itu dapat mengembangkan budi pekerti kita yang semakin baik ke depannya dengan membaca itu sendiri. Dan kedua, di sini menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Budaya membaca sudah kita dapatkan tidak hanya di sekolah saja, melainkan bisa dalam masyarakat. Dan seperti yang kita ketahui sendiri bahwa dalam budaya membaca kita sudah dapatkan sejak kecil, yaitu dari awal kita sudah mendapatkan budaya membaca itu sendiri dari keluarga. Nah, dari awal kita sudah memasuki sekolah dasar, pertama-tama yang kita lakukan yaitu melakukan membaca mandiri, yaitu membaca buku sendiri di rumah yang diajarkan oleh orang tua. Nah, di sini dalam membaca itu tidak harus membaca di sekolah saja, melainkan dimanapun kita dapat membaca sebuah buku yang ingin kita baca. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai informasi bermanfaat. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang yaitu banyaknya informasi bermanfaat yang dapat kita dapat, yaitu salah satunya melalui internet juga kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Membaca informasi di internet juga merupakan sebuah literasi, namun itu didapatkan melalui internet tanpa membaca buku pelajaran seperti biasa yang dilakukan di sebuah sekolah. Dan di sini yang poin keempat juga meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Nah, di sini dalam membaca kita harus dapat memahami isi buku tersebut, apa yang kita baca dan apa yang sedang kita dapatkan dari buku tersebut. Nah, jadi dalam membaca kita dapat memahami isi buku tersebut, dan dalam membaca juga buku-buku bermanfaat yang kita dapat menambah wawasan kita. Dan yang kelima yaitu membuat seseorang bisa berpikir kritis. Dan yang keenam yaitu memperkuat nilai kepribadian. Di sini selain tujuan juga terdapat manfaat literasi, yaitu
meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Jadi dalam literasi manfaatnya yaitu kita bisa menambah kosakata kita sendiri dalam membaca buku-buku. Kita juga mendapatkan bahasa-bahasa yang santun dalam buku tersebut dalam membaca, dan juga membuat otak bisa bekerja optimal dengan membaca. Jadi kemampuan otak kita dalam berpikir pun semakin lebih cepat, semakin bisa didapatkan dari buku tersebut. Jadi dengan membaca otak kita semakin bisa bekerja, dan dalam membaca juga kita bisa menambah wawasan kita juga. Dan di sini mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dari bacaan. Dalam membaca suatu informasi, kita juga harus mendapatkan atau menangkap informasi-informasi yang baik. Nah, di situ juga kita bisa melihat apakah itu informasi yang benar atau memiliki fakta, maupun itu informasi yang hanya dibuat-buat dan tidak memiliki fakta. Karena dalam penyebaran di internet informasi banyak yang kita dapatkan namun informasi itu tidak benar. Nah, jadi dengan membaca literasi baik itu dari buku maupun internet tersebut, jadi kita harus bisa mencari informasi tersebut, apakah informasi tersebut informasi yang benar apa adanya, yang benar-benar terjadi, yang benar-benar suatu fakta. Atau manfaat literasi itu juga kita bisa terhindar dari adanya buta huruf. Nah, jadi di sini dari banyaknya buku yang kita telah baca, atau dari mulai kita memasuki sekolah dasar, kita sudah mulai diajarkan kata-kata dasar, atau mulai membaca huruf-huruf yang biasa diajarkan pada saat kita ingin memasuki sekolah dasar. Jadi dalam literasi di sini kita dalam membaca buku, jadi untuk menghindari adanya buta huruf tersebut. Nah, jadi literasi memang tidak bisa terlepas dari bahasa. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan literasi apabila ia telah memperoleh kemampuan dasar berbahasa, yaitu membaca dan menulis. Jadi makna dasar literasi sebagai kemampuan baca tulis merupakan pintu utama bagi pengembangan makna literasi secara luas, dan cara yang digunakan untuk memperoleh literasi adalah melalui pendidikan. Nah, di sini juga pendidikan dan kemampuan literasi adalah dua hal yang sangat penting dalam hidup. Kemampuan suatu negara secara langsung tergantung pada tingkat melek huruf di negara tersebut. Jadi, orang berpendidikan diharapkan untuk melakukan tugasnya dengan baik. Nah, literasi berupa tulisan adalah sebuah warisan intelektual yang tidak kita temukan di zaman prasejarah. Jadi, pada zaman ini sudah semakin banyak orang yang mengenal tulisan-tulisan dengan baik, karena dalam literasi tersebut banyak orang yang sudah banyak melakukan membaca buku, namun tidak sepenuhnya orang yang ada membaca buku tersebut. Nah, jadi dengan kata lain, apabila tidak ada tulisan, kita diwariskan dari generasi ke generasi bahwa untuk belajar makna dari literasi tersebut. Nah, di sini juga dalam sejarah peradaban kita dapat melihat bagaimana tradisi literasi melahirkan tulisan-tulisan, dan juga berumur ratusan tahun sampai saat ini masih eksis dipelajari dari berbagai lembaga pendidikan. Dan di sini juga tulisan merupakan bukti dari jejak rekam sejarah peradaban manusia yang berupa peristiwa, pengalaman, pengetahuan, pemikiran, dan ilmu pengetahuan. Nah, dari sini yaitu tulisan-tulisan yang ada, awalnya tulisan tidak disempurnakan, namun sekarang tulisan-tulisan tersebut sudah disempurnakan. Nah, jadi di sini
dalam dunia pendidikan khususnya tulisan mutlak diperlukan. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari hasil membaca, yakni dengan membaca kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan, misalnya yaitu membaca koran atau majalah. Membaca juga kita bisa mendapatkan hiburan seperti hal apabila kita membaca cerpen, novel, dan dengan membaca mampu memenuhi tuntutan intelektual, meningkatkan minat terhadap suatu bidang, dan mampu meningkatkan konsentrasi. Di sini dalam membaca tidak hanya diharuskan untuk melakukan membaca buku pengetahuan atau buku pelajaran-pelajaran saja yang ada di sekolah. Namun dalam literasi, dalam melakukan literasi membudidayakan suatu membaca itu tidak hanya dilakukan untuk buku pelajaran saja, melainkan buku-buku cerita, dongeng, ataupun novel dianjurkan untuk membaca. Nah, di sini juga kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Nah, di sini literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat ahli yang diperuntukkan dalam pekerjaan. Jadi, dalam budaya literasi tersebut banyak yang dapat kita rasakan, yaitu manfaat kita dalam membaca buku-buku sejarah maupun buku-buku modern yang dikeluarkan sekarang. Jadi dalam literasi tersebut apa yang kita baca akan dapat kita pahami. Jadi mulailah membudayakan budaya literasi baik di sekolah, di masyarakat maupun di rumah sendiri. Juga saya akan menjelaskan penerapan budaya literasi di Indonesia. Jadi budaya literasi telah banyak diterapkan di sekolah-sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa, serta meningkatkan mutu pendidikan. Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud meluncurkan Gerakan Literasi Sekolah atau GLS sebagai pengembangan dari Permendikbud nomor 21 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti pada anak. Nah, awal peluncuran GLS sendiri dilakukan secara simbolis dengan memberikan buku-buku paket bacaan yang didistribusikan dari berbagai sekolah sebagai tonggak budaya literasi. Namun, seperti yang kita ketahui sendiri, pemerintah telah meluncurkan gerakan tersebut, tetapi tetap guru dan pihak sekolah harus pandai dalam menyesuaikan dan merencanakan program budaya literasi di sekolah. Nah, untuk menerapkan budaya literasi di sekolah diperlukan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip yang ditekankan adalah sebagai berikut. 1. Yaitu perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang bisa diprediksi. Tahap perkembangan anak dalam membaca dan menulis sifatnya saling beririsan antara tahap. Memahami tahap perkembangan, literasi dapat membantu sekolah memilih strategi pembiasaan dan pembelajaran literasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Nah, seperti yang diterapkan di sekolah, biasanya budaya literasi dilakukan sebelum melakukan pembelajaran inti, yaitu mungkin sekitar 15 sebelum melakukan pembelajaran inti, siswa-siswa semua diwajibkan untuk membaca buku, yaitu buku apa saja yang bisa dibaca untuk membudayakan budaya literasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu program literasi yang baik bersifat berimbang. Sekolah yang menerapkan program literasi berimbang menyadari bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan berbagai strategi membaca dan jenis teks yang bervariasi pula. Dan yang ketiga yaitu program literasi berlangsung di semua area kurikulum. Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung jawab semua guru di semua mata pelajaran.
Pembelajaran pada mata pembelajaran apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. Dengan demikian, pengembangan profesional guru dalam hal literasi perlu diberikan kepada guru semua mata pelajaran. Jadi, guru diwajibkan sebelum melakukan pembelajaran inti bisa membuat atau menyuruh murid-muridnya untuk melakukan setidaknya 5 menit sampai 10 menit membaca buku literasi. Nah, dari situ baru boleh bisa dilaksanakannya pembelajaran inti yang akan diajarkan tersebut. Jadi di sini juga tidak ada istilah terlalu banyak untuk membaca dan menulis yang bermakna. Kegiatan membaca dan menulis di kelas perlu dilakukan agar tercipta kondisi kelas yang kondusif dan menyenangkan. Untuk itu perlu ditekankan bentuk kegiatan yang bermakna dan kontekstual. Misalnya, menulis surat untuk wali kota atau membaca untuk ibu, dan itu adalah contoh-contoh kegiatan yang bermakna dan memberikan kesan kuat kepada siswa. Biasanya juga siswa diminta untuk menulis surat dalam bentuk apapun untuk membudayakan literasi tersebut. Jadi yang dapat dilakukan juga yaitu diskusi dan strategi bahasa lisan sangat penting. Di sini kelas berbasis literasi yang kuat akan melakukan berbagai kegiatan lisan berupa diskusi tentang buku selama pembelajaran di kelas. Kegiatan diskusi juga harus membuka kemungkinan untuk perbedaan pendapat agar kemampuan berpikir kritis dapat diasah. Nah, siswa perlu belajar untuk menyampaikan argumentasinya, saling mendengarkan, dan menghormati perbedaan pandangan antar siswa dari pembelajaran atau dari buku yang telah dibaca tersebut. Para siswa diminta guru untuk melakukan argumentasi atau bisa saja menjelaskan kembali dalam bentuk pendapat sendiri yang sudah ia baca dari buku tersebut. Nah, jadi dalam sebuah sekolah juga perlunya keberagaman di kelas dan di sekolah. Nah, di sini penting bagi pendidik untuk tidak dapat menerima perbedaan, namun juga merayakannya melalui budaya literasi di sekolah. Buku-buku yang disediakan untuk bahan bacaan siswa perlu merefleksikan kekayaan budaya Indonesia agar siswa dapat dikenal pada pengalaman multikultural sebanyak mungkin. Setelah berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, selanjutnya adalah penerapan budaya literasi di sekolah. Banyak terdapat bentuk-bentuk penerapan budaya literasi di beberapa sekolah di Indonesia seperti berikut ini, yaitu membudayakan literasi dengan program 6M, yaitu program 6M terdiri atas tindakan mengamati, mencipta, mengkomunikasikan, mengekspresikan, membukukan, memamerkan. Nah, pada program ini siswa biasanya untuk mengaktifkan siswa dalam mengembangkan keterampilan yang dimiliki agar siswa lebih peka, peduli, kritis, kreatif, dan jujur. Nah, program ini telah diterapkan di beberapa sekolah dasar di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan. Budaya literasi yang diterapkan melalui program 6M di sekolah, khususnya sekolah dasar, siswa dapat lebih membiasakan diri dan mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, semakin besar siswa sadar akan pentingnya budaya literasi, maka semakin banyak peluang siswa untuk mampu bersaing di era modern. Membudayakan kegiatan literasi tersebut juga dapat dilakukan dengan pendekatan proses. Nah, salah satu cara untuk mengembangkan budaya literasi dengan pembelajaran membaca dengan menggunakan pendekatan proses yaitu
Kegiatan membaca dapat diajarkan kepada anak dengan pendekatan proses yang meliputi beberapa tahapan membaca, yaitu tahapan persiapan membaca, kegiatan membaca, tahap respon, tahap mengekspor bacaan, dan tahap memperdalam interpretasi. Nah, dengan pembelajaran membaca dengan pendekatan proses, kemampuan membaca siswa akan meningkat dan budaya literasi terbangun baik pada anak-anak usia dini. Pendekatan proses ini juga telah diterapkan di beberapa sekolah di Indonesia. Nah, jadi budaya literasi dapat dilakukan untuk anak-anak usia dini, yaitu agar membiasakan mereka untuk membaca buku dari usia dini tersebut. Jadi tanpa harus membiarkan mereka untuk tidak membaca buku agar mereka tidak bermalas-malasan. Nah, jadi budaya literasi yang diterapkan dari usia dini tersebut dapat bermanfaat untuk mereka jauh ke depan mendapatkan informasi-informasi yang lebih berwawasan lagi ke depannya dengan dibudidayakannya kegiatan membaca tersebut dari usia dini. Nah, jadi di sini buku-buku yang dapat dibaca itu beragam, seperti buku cerita, novel, atau buku cerita lainnya. Ini saya jelaskan kembali, yaitu ada beberapa jenis literasi. Yang pertama yaitu literasi dasar. Literasi dasar ialah suatu kemampuan untuk membaca, mendengar, berbicara, menulis, serta menghitung. Nah, tujuan dari literasi dasar adalah untuk dapat mengoptimalkan serta meningkatkan dalam hal menulis, membaca, berbicara, menghitung, serta juga mendengarkan. Yang kedua yaitu literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan yaitu suatu kemampuan lanjutan untuk dapat mengoptimalkan literasi perpustakaan yang ada. Tujuan dari literasi perpustakaan adalah untuk memberikan pemahaman mengenai cara untuk dapat membedakan antara cerita non-fiksi dan cerita fiksi. Yang ketiga yaitu literasi visual. Literasi visual yakni suatu pemahaman yang lebih antara literasi media juga literasi teknologi yang digunakan untuk mengembangkan dengan cara memanfaatkan materi visual. Yang keempat yaitu literasi media. Literasi media adalah suatu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda. Contohnya adalah media cetak dan media elektronik. Di sini juga terdapat literasi teknologi, yaitu literasi teknologi merupakan salah satu kemampuan untuk dapat memahami kelengkapan dalam suatu teknologi. Contohnya adalah hardware dan software. Nah, di sini juga terdapat prinsip-prinsip literasi, yaitu program literasi yang baik bersifat berimbang. Diskusi dan strategi bahasa lisan sangat penting. Program literasi berlangsung di semua kurikulum dan keberagaman perlu dirayakan di kelas dan di sekolah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Contoh gerakan literasi yaitu yang pertama jadwal wajib ke perpustakaan, yaitu setelah belajar pelajaran inti mungkin kebanyakan siswa yang ingin melakukan kegiatan literasi lebih lanjut lagi, kegiatan membaca buku lebih lanjut lagi yaitu di perpustakaan, yaitu setelah pembelajaran inti selesai. Yang kedua yaitu membaca buku non pelajaran sebelum proses belajar dimulai. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu melakukan kegiatan membaca buku seperti membaca cerita-cerita seperti buku novel dan dongeng. Nah, di sini juga membuat dinding motivasi di kelas seperti yang biasa kita lakukan di kelas-kelas, yaitu membuat motivasi di dinding kelas seperti pojok bacaan. Nah, di sini literasi dapat dilakukan dalam bentuk apa saja. Dalam kegiatan literasi juga membantu kita dalam untuk mempelajari bahasa-bahasa dari
berbagai negara. Jadi tidak hanya melakukan literasi dalam berbahasa Indonesia saja, melainkan dalam membaca buku untuk mempelajari bahasa-bahasa lain juga itu sangat penting. Jadi dalam melakukan literasi tersebut, literasi membaca buku, membudayakan membaca buku tersebut, kita dapat memahami serta mempelajari bahasa-bahasa dari berbagai negara yang kita minati. Jadi dalam literasi tersebut membantu untuk kita dalam penguasaan bahasa. Penjelasan dari saya tentang pengertian dari literasi. Jika ada kesalahan kata atau dalam penjelasan serta materi yang saya sampaikan, saya banyak mengucapkan terima kasih dan mohon maaf banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih.